Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Nurahmi. Saya di sini sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1503621017. Saya akan mempresentasikan tentang model evaluasi program dan juga akan mereview tentang jurnal yang saya ambil, yaitu eh, tentang model evaluasi program CIPP. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang pertama-tama, apa sih evaluasi program? Nah, evaluasi program ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Nah, evaluasi program ini hadir untuk memberikan masukan, kajian, dan pertimbangan dalam menentukan apakah program layak layak untuk diteruskan atau diberhentikan. Nah, dalam model evaluasi program ini terbagi menjadi tiga, yaitu model CIPP, yang kedua model Kirkpatrick, yang ketiga yaitu model Scriven. Yang pertama kita akan membahas tentang model evaluasi program Kirkpatrick. Nah, model Kirkpatrick ini adalah model yang banyak digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan dan berguna untuk mengevaluasi efektivitas suatu program dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap peserta didik. Jadi model Kirkpatrick ini berguna untuk mengevaluasi efektivitas suatu program yang ditinjau dari kemampuannya untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada model Scriven. Nah, model Scriven ini adalah model fleksibel yang dapat disesuaikan dengan berbagai jenis program dan konteks evaluasinya. Model Scriven ini berguna untuk mengevaluasi program yang memiliki banyak tujuan untuk mengevaluasi program yang kompleks dan sulit untuk dievaluasi. Dalam model Scriven ini memiliki 4 komponen. Terdiri dari satu, evaluasi bebas tujuan. Lalu yang kedua, evaluasi berdasarkan tujuan. Lalu evaluasi proses. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil. Lalu ada model evaluasi program yang ketiga, yaitu model CIPP atau singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Bisa dilihat dari gambar yang di samping. C. Konteks evaluasi. I. Input evaluasi. P. Proses evaluasi. Kemudian ada produk evaluasi. Nah, model ini adalah model komprehensif yang mengevaluasi proses berdasarkan konteks masukan, proses, dan produknya. Lalu model CIPP ini juga merupakan model yang berorientasi pada keputusan yang secara sistematis, mengumpulkan informasi tentang suatu program untuk mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan dalam isi atau penyampaiannya. Untuk meningkatkan efektivitas program atau merencanakan masa depan program, model CIPP ini juga berguna untuk mengevaluasi program yang kompleks dan memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi keseluruhan program. Hal ini juga model ini juga
berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu program dan untuk membuat rekomendasi perbaikan. Jadi dari ketiga model evaluasi program ini secara keseluruhan, yang pertama, Kirkpatrick berguna untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan. Lalu yang Scriven ini yaitu bersifat fleksibel yang dapat diadaptasi untuk berbagai jenis program dan konteks evaluasi. Sedangkan model CIPP adalah model yang komprehensif dan berorientasi pada keputusan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program yang kompleks. Setelah itu kita akan mereview jurnal tentang evaluasi program model CIPP pada proses pembelajaran IPA. Nah, di sini ada model evaluasi. Model evaluasi yang digunakan dalam jurnal evaluasi program model CIPP pada proses pembelajaran IPA yaitu model CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Di sini ada gambar model evaluasinya. Model ini digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran IPA di SMP IT Raudlatul Jannah. Lalu yang kedua, yaitu ada analisa. Analisa yang dilakukan yaitu meliput evaluasi terhadap beberapa kriteria evaluasi, yaitu konteks, input, proses, dan produk, sesuai dengan model evaluasi program yaitu CIPP. Next. Kemudian di sini ada kriteria. Dalam evaluasi ini penulis menggunakan instrumen evaluasi CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Jadi contohnya yaitu konteks yang pertama terlebih dahulu adalah mengevaluasi proses profil sekolah, latar belakang dalam pembelajaran. Lalu yang kedua adalah input, yaitu menilai suatu fasilitas pendidikan, staf pengajar, dan buku pelajaran, serta media pembelajarannya. Lalu yang ketiga ada proses. Proses ini mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di kelas, manajemen kelas, dan penggunaan metode pengajaran. Lalu yang keempat ada produk. Produk di sini menilai suatu hasil belajar siswa melalui berbagai penilaian. Kemudian yang keempat yaitu ada tahapan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan bagian dari model konteks, input, proses, dan produk, yaitu CIPP, yang diusulkan oleh Sturblom. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kerangka kerja evaluasi yang komprehensif, yang mencangkup semua tahapan yang diperlukan untuk menilai efektivitas program pembelajaran sains di SMP IT Raudlatul Jannah. Kemudian di sini ada komponen. Komponen evaluasi dalam model CIPP meliputi yaitu konteks, input, proses, produk. Komponen-komponen ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran sains di SMP IT Raudlatul Jannah. Jadi setiap komponen ini memainkan peran penting dalam memahami kualitas program secara keseluruhan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kemudian di sini ada hasil dan rekomendasi.
Jadi berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pembelajaran IPA di SMP IT Raudlatul Jannah dapat dikatakan cukup efektif. Aspek persyaratan pelaksanaan pembelajaran, seperti jumlah rombongan belajar, beban kerja guru, dan jumlah buku teks yang dimiliki sekolah terpenuhi dengan baik. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pengelolaan waktu, kurang maksimal, dan pelaksanaan penilaian proses yang belum berjalan dengan lancar. Kemudian di sini ada rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan pengelolaan waktu pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Selain itu juga perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan penilaian proses agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan juga perlu dilakukannya evaluasi terhadap kualitas buku pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPA. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan jurnal yang saya pakai adalah evaluasi program pembelajaran sains di SMP IT Radlatul Jannah menggunakan model CIPP atau Konteks Input Proses Produk dapat dikatakan cukup efektif, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pengelolaan waktu, pembelajaran yang kurang efektif, kurang maksimal, dan pelaksanaan penilaian proses yang belum berjalan dengan lancar. Namun, aspek persyaratan pelaksanaan pembelajaran seperti jumlah rombongan belajar, beban kerja guru, dan jumlah buku teks yang dimiliki sekolah terpenuhi dengan baik. Kemudian rekomendasi yang dapat diberikan dalam meningkatkan pengelolaan waktu pembelajaran agar lebih efektif dan efisien, perbaikan dalam pelaksanaan penilaian proses agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta evaluasi terhadap kualitas guru, pembelajaran, dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPA. Dengan demikian, model CIPP ini adalah model evaluasi yang komprehensif dan berorientasi dalam keputusan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program pembelajaran sains di SMP IT Raidlatul Jannah. Sampai di sini apakah sudah jelas dengan penjelasan yang tadi? Baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.